Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, truk-truk sampah milik pemerintah Provinsi Jakarta yang akan membuang sampah ke lokasi tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami antrian yang cukup panjang hingga mencapai 5 km lebih. Antrian yang cukup panjang tersebut dikeluhkan sejumlah supir truk, bahkan supir truk bisa menunggu hingga lebih dari 5 sampai 6 jam. Truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jakarta mengular hingga sepanjang 5 km di Jalan Pangkalan 5 hingga Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Bekasi. Seluruh truk tertahan saat akan membuang sampah hingga 6 jam. Diduga penyebab kemacetan ini lantaran alat berat serta cuaca hujan yang membahayakan, membuat aktivitas bongkar muat tersendat. Ya, yang berangkat tadi malam belum buang juga, Pak. 12 jam baru pada keluar. Macet banget. Tapi biasanya kayak gini, Pak. Ya, alatnya ada yang rusak, terus keseling hujan. Keseling hujan kan nggak pada berani alat berat. Takut kulit. Sopir truk berharap antrian bisa segera diatasi karena berimbas pada biaya perjalanan sopir yang membengkak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%. Barreskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Barreskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA, dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini pihak Jokowi mendatangi Barreskrim Polri. Mereka datang dengan membawa berkas terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi. Perwakilan keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia mendatangi Barreskrim Polri pada pagi ini. Mereka datang dengan didampingi oleh tim kuasa hukum. Kedatangannya untuk klarifikasi terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Sejumlah berkas pun dibawa untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Barreskrim Polri pun telah memeriksa sebanyak 26 saksi yang berasal dari berbagai latar belakang. Mas, ini Mas. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Barreskrim Polri Jakarta, sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di sana. Baik, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda.
Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Kurang lebih 1 jam lebih ini dari perwakilan dari Joko Widodo masih berada di dalam Barreskrim Polri untuk menyerahkan sejumlah dokumen dan dimintai keterangan. Dan perlu diketahui juga Nata dan juga pemirsa bahwa Joko Widodo mengutus sejumlah rombongan, yakni ada kuasa hukum dari Yakub Hasibuan beserta rombongan, dan juga yang menariknya ini Joko Widodo memberikan petunjuk untuk adik ipar daripada adik kandung dari Iriana Jokowi untuk langsung menyerahkan dari ijazah yang mana ini ada ijazah dari selama masa akademik Joko Widodo dan juga ijazah SMA dan juga ijazah Universitas UGM. Dan mana ini adik dari kandung Iriana Jokowi ini langsung terbang dari Solo menuju Jakarta untuk menyerahkan secara langsung daripada dokumen beserta ijazah asli. Dan perlu diketahui juga Nata dan juga pemirsa bahwa hari ini merupakan final untuk penentuan akhir daripada keaslian dari ijazah Jokowi yang dimilikinya. Dan mengingat memang Barreskrim Polri sudah melakukan penyelidikan sebesar 90%, yang mana ini menjadi final 10% kembali apabila ini terbukti kebenaran dan keabsahan daripada ijazah ini, nantinya pihak dari Jokowi akan kembali mengajukan proses hukum daripada yang melaporkan ataupun penyebaran pencemaran nama baik, yang mana ini Joko Widodo juga sudah melaporkan sebanyak 5 orang ke Polda Metro Jaya terkait dengan ujaran kebencian maupun ITE dan juga pencemaran nama baik Nata. Dan hingga sampai saat ini Nata dan juga pemirsa perlu diketahui bahwa pihak Barreskrim juga sudah memeriksa sebanyak 26 orang. Terdiri dapat kami rincikan bahwa ini ada perwakilan dari Universitas Gadjah Mada UGM 3 orang, dan alumni Fakultas Kehutanan UGM 8 orang, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta 1 orang, lalu Percetakan Perdana 1 orang, dan staf SMA Negeri 6 dari Surakarta 3 orang, dan alumni SMA di Negeri 6 Surakarta dan 4 orang, Ditjen Paut Didaksmen, ini Kementerian Dinas RI 1 orang, dan masih banyak lainnya untuk mengetahui dan mencocokkan daripada data ataupun Jokowi pernah berada di sekolah tersebut. Dan ini sangat penting sekali untuk memperjelas daripada keresahan publik terkait laporan yang dituju kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia ini, Joko Widodo, terkait ijazah palsu. Di mana ini sangat penting sekali, dan hasil pada hari ini sangat penting sekali, dan ditunggu semua pihak masyarakat untuk mengetahui apakah ijazah yang diserahkan pada hari ini kebenar ataupun asli begitu. Dan kami juga masih menunggu apakah nantinya pihak dari Barreskrim Polri akan menyatakan terkait hasil daripada pengecekan dokumen hari ini atau tidak. Dan kami nanti akan informasikan kembali Nata dan juga pemirsa terkait pada hasil final terkait ijazah palsu Jokowi. Demikian Nata. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ke informasi lainnya pemirsa, sidang terdakwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali bergulir pada hari ini. Beberapa saksi akan dimintai keterangan, yakni penyidik KPK, yakni Rosa Purwobekti dan Rizka Anungnata. Sidang dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta. 2 penyidik KPK akan menjadi saksi persidangan, yakni Rosa Purwobekti dan Rizka Anungnata. Kedua saksi merupakan penyidik KPK yang mengusut perkara Hasto Kristianto. Adapun Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi yang menyeret Harun Masiku. Hasto juga didakwa menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Tindakan tersebut untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat skema pergantian antar waktu. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang terdakwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, kita telah terhubung dengan rekan kami Syahreza Zanski. Baik, selamat siang Reza. Siapa saja saksi yang dijadwalkan akan diperiksa pada hari ini? Silakan. Ya baik Nata dan juga pemirsa, selamat siang. Hari ini sejatinya ada 3 saksi yang dihadirkan untuk persidangan dugaan suap dan juga perintangan penyidikan yang menjerat terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan ada 3 Nata saksi yang dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk memberikan keterangan. Di antaranya ada Rosa Purwobekti, Rizka Anungnata, dan juga Arik Budi Raharjo, di mana ketiganya nanti akan memberikan keterangan terkait dugaan suap dan juga perintangan penyidikan untuk pergantian antara waktu yang menjerat juga Hasto Kristianto tentunya terhadap kasus daripada Harun Masiku. Dan
Apa saja mengenai tanggapan dari pihak kubu Hasto? Diketahui tadi dari pihak kubu Hasto ini menyatakan keberatan atas penambahan 3 saksi yang sebelumnya hanyalah 2 saksi begitu, dan memang dari pihak JPU KPK sendiri juga memberikan alasan mengapa menambahkan saksi karena untuk menjelaskan fakta pada peristiwa operasi tangkap tangan dan perintangan penyidikan yang menyeret Hasto, dan dari pihak majelis hakim sendiri juga menyatakan sah-sah saja untuk menambah 3 saksi karena persidangan tentunya akan dilanjutkan dan ini tidak akan mempengaruhi proses pembuktian dan penilaian hukum. Dan Nata dan juga pemirsa, ini di belakang saya aparat penegak hukum sudah mulai berbaris. Ini memungkinkan menandai adanya sidang akan dilakukan diskors karena nanti akan menjalani ibadah sholat Jumat tentunya. Namun bisa dipastikan untuk hari ini Nata ada 3 saksi yang dihadirkan untuk menguak dugaan suap dan juga perintangan penyidikan. Di antaranya saksi dari pihak KPK adalah Rosa Purbobekti, Rizka Anunata, dan juga Arif Budi Raharjo. Dan kami akan mengabarkan kembali Nata terkait apa saja fakta yang nanti akan terkuak dalam persidangan pada hari ini. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih rekan Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas siang ini dan kami terhubung dengan Brigadir Treslinda langsung dari studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas melalui pantauan CCTV dari Korlantas Polri? Ya baik pemirsa, menjelang aktivitas pada libur long weekend yang akan dilaksanakan nantinya, tentunya kami akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita mulai dari kawasan yang pertama JPU Tebet, Jakarta Selatan. Dari pantauan CCTV kami arus lalu lintas di kawasan ini di jalur arteri Semanggi akan mengarah ke Cawang saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan juga di tol dalam kota dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita tinggalkan JPU Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya kita beralih ke Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan mengarah ke Jalan Tuparep saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, dan dari Jalan Pantura yang akan mengarah ke Jalan Tuparep juga dalam keadaan ramai lancar. Dominasi kendaraan pada siang hari ini didominasi dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kita tinggalkan kawasan Mega Mall Karawang, selanjutnya kita beralih ke Simpang Jomin, Cikampek, Jawa Barat. Di mana arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan mengarah ke Purwakarta saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, sesekali mengalami perlambatan pada antrian di traffic light. Sedangkan dari arah Karawang yang akan mengarah ke Cirebon saat ini dalam keadaan ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang dan juga kendaraan roda 4. Tentunya kami himbau bagi pengendara mobil angkutan barang untuk membawa muatan tidak overload dan overdimensi. Hal ini untuk menghindari terjadinya problem yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar dari berbagai arahnya, dan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light saja, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Kertosuro maupun kendaraan yang akan mengarah ke jalan alternatif Purwodadi dan juga Gerobokan. Dan pemirsa, bagi Anda yang akan menyiapkan perjalanan long weekend, tentunya periksa kembali kelengkapan kendaraan Anda. Pastinya dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Pilihlah rute-rute yang memang baik untuk dilintasi. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan kami juga harapkan Anda untuk selalu membawa surat-surat kendaraan Anda di jalan raya sebagai bukti legalitas kepemilikan kendaraan. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus
arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Teraslina melaporkan langsung dari Studio NTMC Polri. Kembali ke rekan saya Nata di Studio MNC. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Teraslina atas laporannya langsung dari Studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi seputar haji pemirsa, seorang jemaah calon haji perempuan asal Sidoarjo, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 20 meninggal di dunia di atas pesawat dalam penerbangan ke Tanah Suci. Kabar tersebut pun dibagikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Imam Nahrawi melalui Instagram resminya yang kebetulan satu rombongan dengan almarhumah. Melalui akun media sosialnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengunggah seorang jemaah calon haji perempuan wafat di atas pesawat terbang. Jemaah bernama Nur Fadilah, 45 tahun, tergabung dalam kloter 20 embarkasi Surabaya, satu rombongan dengan Imam Nahrawi. Almarhumah yang berasal dari Sidoarjo meninggal pukul 7 pagi waktu setempat di atas pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SW5323. Kepala Daker Bandara Abdul Basir menegaskan, pemerintah akan memberikan hak jemaah berupa badal haji dan santunan asuransi. Beliau meninggal disebabkan karena sakit dan telah dikonfirmasi kepada keluarga bahwa memang ada riwayat penyakit tertentu. Saat ini jenazah telah dimakamkan di pemakaman Baqi dan sebelum dimakamkan jenazah tadi disolatkan di Raudhah Masjid Nabawi. Pemerintah akan memberikan hak-hak jamaah, baik itu berupa badal haji dan selanjutnya pemerintah juga akan memberikan asuransi sesuai dengan ketentuan. Jenazah Nur Fadilah meninggal dunia akibat riwayat penyakit yang dideritanya dan dimakamkan di pemakaman Baqi setelah disalatkan di Raudhah Masjid Nabawi, Madinah. Mantan Menpora Imam Nahrawi termasuk dalam jemaah calon haji kloter 20 embarkasi Surabaya bersama dengan almarhumah Nur Fadilah. Pemirsa, hari ini pihak Jokowi mendatangi Barreskrim Polri. Mereka datang dengan membawa berkas terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi. Perwakilan keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia mendatangi Barreskrim Polri pada pagi ini. Mereka datang dengan didampingi oleh tim kuasa hukum. Kedatangannya untuk klarifikasi terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Sejumlah berkas pun dibawa untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Barreskrim Polri pun telah memeriksa sebanyak 26 saksi yang berasal dari berbagai latar belakang. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Barreskrim Polri Jakarta, sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di sana. Baik, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Kurang lebih 1 jam lebih ini dari perwakilan dari Joko Widodo masih berada di dalam Barreskrim Polri untuk menyerahkan sejumlah dokumen dan dimintai keterangan. Dan perlu diketahui juga Nata dan juga pemirsa bahwa Joko Widodo mengutus sejumlah rombongan, yakni ada kuasa hukum dari Yakub Hasibuan beserta rombongan, dan juga yang menariknya ini Joko Widodo memberikan petunjuk
untuk adik ipar daripada adik kandung dari Iriana Jokowi untuk langsung menyerahkan dari ijazah yang mana ini ada ijazah dari selama masa akademik Joko Widodo dan juga ijazah SMA dan juga ijazah Universitas UGM. Dan mana ini adik dari kandung Iriana Jokowi ini langsung terbang dari Solo menuju Jakarta untuk menyerahkan secara langsung daripada dokumen beserta ijazah asli. Dan perlu diketahui juga Nata dan juga pemirsa bahwa hari ini merupakan final untuk penentuan akhir daripada keaslian dari ijazah Jokowi yang dimilikinya. Dan mengingat memang Baris Krim Polri sudah melakukan penyelidikan sebesar 90%, yang mana ini menjadi final 10% kembali apabila ini terbukti kebenaran dan keabsahan daripada ijazah ini, nantinya pihak dari Jokowi akan kembali mengajukan proses hukum daripada yang melaporkan ataupun penyebaran pencemaran nama baik, yang mana ini Joko Widodo juga sudah melaporkan sebanyak 5 orang ke Polda Metro Jaya terkait dengan ujaran kebencian maupun ITE dan juga pencemaran nama baik Nata. Dan hingga sampai saat ini Nata dan juga pemirsa perlu diketahui bahwa pihak Bareskrim juga sudah memeriksa sebanyak 26 orang. Terdiri dapat kami rincikan bahwa ini ada perwakilan dari Universitas Gadjah Mada UGM 3 orang dan alumni Fakultas Kehutanan UGM 8 orang dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta 1 orang, lalu Percetakan Perdana 1 orang dan staf SMA Negeri 6 dari Surakarta 3 orang dan alumni SMA di Negeri 6 Surakarta dan 4 orang Ditjen Paut Didaksmen, ini Kementerian Dinas RI 1 orang dan masih banyak lainnya untuk mengetahui dan mencocokkan daripada data ataupun Jokowi pernah berada di sekolah tersebut. Jadi sangat penting sekali untuk memperjelas daripada keresahan publik terkait laporan yang dituju kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia ini, Joko Widodo, terkait ijazah palsu. Di mana ini sangat penting sekali dan hasil pada hari ini sangat penting sekali dan ditunggu semua pihak masyarakat untuk mengetahui apakah ijazah yang diserahkan pada hari ini kebenar ataupun asli begitu. Dan kami juga masih menunggu apakah nantinya pihak dari Baris Krim Polri akan menyatakan terkait hasil daripada pengecekan dokumen hari ini atau tidak. Dan kami nanti akan informasikan kembali Nata dan juga pemirsa terkait pada hasil final terkait ijazah palsu Jokowi. Demikian Nata. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Baris Krim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.